Pasar surat utang atau obligasi di tanah air kembali bergairah seiring dengan tren penguatan atau apresiasi yang terjadi pada mata uang Garuda terhadap mata uang negeri Paman Sam. Ya, pemirsa, pasar surat utang negara atau SUN mulai mengalami pembalikan arah positif seiring dengan apresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan imbal hasil obligasi pemerintah untuk tenor 10 tahun tercatat melandai dalam 2 pekan terakhir menjadi 7,05%. Pasar surat utang atau obligasi di tanah air kembali bergairah seiring dengan tren penguatan atau apresiasi yang terjadi pada mata uang Garuda terhadap mata uang negeri Paman Sam. Penilai harga efek Indonesia (PHEI) mencatat imbal hasil atau yield obligasi pemerintah untuk tenor 10 tahun mulai melandai selama 2 pekan terakhir. Yield obligasi pemerintah turun dari sebelumnya di level 7,32% menjadi 7,05% pada perdagangan Jumat lalu. Adapun tekanan terhadap nilai tukar rupiah di sepanjang bulan Agustus 2026 mulai mereda. Hal ini didukung oleh kebijakan Bank Indonesia yang tetap mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 5,75%. Rupiah masih mampu bertahan di level 17 ribuan setelah sempat bertahan di atas 18 ribuan per dolar Amerika Serikat. Sementara itu, Departemen Keuangan Amerika Serikat seperti dikutip media telah mengumumkan akan meningkatkan skala operasi pembelian kembali atau buyback obligasi bertenor panjang. Berdasarkan laporan Reuters, ukuran maksimal operasi buyback untuk obligasi tenor 10 hingga 20 tahun dan 20 hingga 30 tahun dinaikkan dari 2 miliar dolar menjadi minimal 4 miliar dolar Amerika per operasi. Kebijakan ini berlaku efektif mulai 9 September hingga 4 November 2026. Kebijakan yang ditempuh guna menopang likuiditas pasar ini dilakukan setelah pasar obligasi Amerika Serikat dilanda gelombang aksi jual yang membuat yield obligasi tenor 30 tahun sempat menyentuh level tertinggi sejak 2007. Kenaikan yield ini dipicu kekhawatiran investor global terhadap kondisi fiskal di tengah memanasnya konflik geopolitik. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, yield surat utang negara melandai dan likuiditas bergeser, pasar obligasi makin atraktif. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Alfian Fernando, Head of Research and Market Information Unit dari Penilai Harga Efek Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Mas Alfian, apa kabar? Kabar baik, Mas Pras. Gimana kabarnya? Kabar baik juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan begitu kalau kita lihat tren dari obligasi kita begitu dari sisi surat utang negara khususnya yang milik pemerintah tenor benchmark tadi juga mengalami penurunan yield begitu ya, dan kita lihat juga trennya ya bisa dikatakan sebenarnya mengalami penurunan hampir di semua tenor untuk beberapa waktu terakhir. Nah, faktor apa nih yang menjadi triggernya? Apakah ini menjadi sinyal positifkah atau Anda melihat ada hal lain ini? Silakan, Mas. Ya, kalau kita melihat angka yield ya, memang kalau kita bicara tentang yield obligasi, bisa dibilang bulan Agustus ini happy lah Mas Pras ya, karena pelemahan atau penurunan yieldnya itu cukup drastis ya terjadi dalam 2 pekan dari 7,3%-an untuk 10 year menjadi sekarang tuh 7,0,4, 0,5%. Jadi penurunan hampir 300 basis ya, 30 basis ya, itu cukup signifikan dan memang terjadi begitu cepat ya, dan memang memberikan euforia sih di market. Banyak orang yang mulai punya optimisme kembali lah terhadap pasar obligasi saat ini. Kita sih ngelihatnya ini pertanda bagus karena kombinasi berbagai macam hal dari global sama domestik, tapi memang tetap perlu dicermati juga sih ke depannya gimana Mas Pras. Oke, bagaimana dengan imbal hasil SUN benchmark yang tadi sudah disampaikan tenor 10 tahun ini ya sekitar 7%-an begitu. Apakah ini melihat ya kuat juga nih momentum penguatan pasar obligasi saat ini begitu? Ya, kalau kita ngelihat dari momentumnya, sebetulnya momentumnya tuh cukup kuat. Kenapa? Karena memang penurunannya kan terjadi dalam hanya 2 sampai 3 minggu lah bisa kita bilang. Makanya kita bisa bilang momentumnya cukup kuat. Dan kalau kita lihat dari eventnya ya yang terjadi selama 2 pekan ini atau sejak dari bulan Agustus ini, event yang menjadikan market itu bergerak bullish itu memang kombinasi dari domestik sama global. Dari global datang dari ekspektasi Fed Fund Rate yang menjadi moderat ya, lebih menurun lah, lebih santai gitu dibandingkan dengan sebelumnya. Sebelumnya kita tuh berekspektasi kan Fed Fund Rate kayaknya bakal naik di sisa penghujung tahun ini kan, September, Oktober sampai dengan Desember ini
kayaknya bakal ada peluang kenaikan. Tapi kemarin data inflasi di US itu menunjukkan pelemahan yang cukup signifikan dan ada moderasi juga di pasar tenaga kerjanya sehingga peluang untuk eh, Fed untuk menahan interest rate jadi terbuka lagi. Nah, itu Hmm. berubah makanya arahnya. Dan dari sisi domestik kemarin saya rasa pasar obligasi juga menyambut rilis era APBN 2027 yang cukup positif ya dari sisi target sama Oke. menurunnya target defisit fiskal ya. Baik, berarti memang ada trigger dari domestik maupun global begitu ya kalau kita lihat begitu untuk Betul. penguatan dari pasar surat utang kita begitu. Nah, kalau kita bicara mengenai stabilitas nilai tukar rupiah sendiri bagaimana? Ini kan juga menjadi salah satu katalis positif jadi Mas. Lantas bagaimana pandangan Anda kemudian seberapa besar akhirnya pengaruh stabilitas rupiah terhadap minat investor juga di pasar surat utang negara? Ya, saya juga melihat itu poin yang betul sih Mas Pras. Memang stabilitas nilai tukar rupiah yang terjadi selama bulan Agustus ini itu memang sangat positif juga. Kenapa? Karena kita melihat kan sebelum-sebelumnya ya bulan-bulan sebelumnya rupiah tuh terus ditekan bahkan cenderung ada di area-area mendekati 18.000 bahkan seringkali overshoot ke atas 18.000. Nah, di bulan Agustus ini bisa kita lihat angkanya tuh selalu di bawah 18.000 dan bahkan 17.800 sekitar segitu. Jadi pelemahannya dan stabilitasnya ini cukup oke. Nah, tapi saya melihat ini masih semata hanya stabilitas, belum katalis. Kenapa? Oke. Karena terlihat dari sisi foreign inflow juga belum besar, Mas Pras. Hmm. Ya, di bulan Agustus itu memang ada sih beberapa foreign inflow ya sekitar 8 triliun, 10 triliun sekitar segitu. Cuman angkanya kan kalau dibandingkan dengan government bonds yang sangat besar outstandingnya, ini Oke. masih relatif sangat kecil. Jadi saya belum melihat ini jadi katalis, tapi ini salah satu hal positif lah stabilitas rupiah. Gitu. Ya, menarik juga dicermati ada indikasi likuiditas ini juga mulai bergeser dari sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI yang masuk ke surat utang negara begitu. Nah, apa yang Anda lihat begitu? Apa yang membuat Sun saat ini juga lebih memiliki daya tarik bagi investor sendiri? Iya, kenapa? Karena satu ya, kemarin itu kan kalau pelaku pasar kebanyakan membeli SRBI, itu memang banyak yang mengincar tenor-tenor pendek. Oke, Kenapa mengincar tenor-tenor pendek? Karena ketidakpastian di depan kan masih sangat besar kemarin itu, dan ya. orang tuh nggak tahu kalau misalnya pasar itu bakal bearish, bearishnya bakal sampai mana. Hmm, Kemarin kita juga masih ingat kan Mas Pras masih sering sekali ada pertanyaan bahwa apakah nanti yield ini bisa sampai ke atas 8%, bisa oke. sampai menembus level-level sana. Itu tuh sering sekali saya dapat pertanyaan seperti itu dan memang menggambarkan pesimismenya di market itu cukup besar. Makanya orang lebih cenderung ngambil yield-yield tenor pendek lah, termasuk SRBI kan. Ya. SRBI kan Ya. pasar uang kita bisa bilang kan rata-rata. Nah, Nah, ini kalau sekarang setelah mulai ada kepastian, mulai ada katalis tadi ya. dari global sama domestik, terlihat investor mulai ada confidence sehingga Oke. kondisi yield yang kemarin memang kelihatannya juga udah posisi yang oke untuk dibeli dan mulai menarik secara harga, ya wajar mereka sudah mulai masuk ke pasar Hmm. obligasi sih. Nah, apakah juga peralihan likuiditas tadi begitu dari SRBI ke Sun ini juga ya ada perubahan preferensi kalau Anda katakan investor kan sudah mulai percaya diri nih terhadap pasar surat utang kita begitu terhadap instrumen yang pendapatannya tetap di Indonesia. Ya kita tahu ada Sun, kemudian ada beberapa instrumen obligasi lainnya begitu. Ya, kalau saya ngelihatnya sih lebih ke perubahan positioning aja ya, Mas Pras. Oke. Kan kalau pelaku pasar tuh pasti selalu mencari yang punya return tertinggi dengan resiko yang yang relatif aman gitu. Jadi risk rewardnya tuh selalu dipertimbangkan. Nah, kalau melihat SRBI ya dengan yang tenor pendek sekarang, mungkin banyak investor yang sudah satu dari sisi positioning kemarin sudah banyak di SRBI Oke. dan sekarang di pasar obligasi sudah mulai ada katalis positif. Ya. Wah, why not mereka mulai menempatkan posisi di ya instrumen-instrumen obligasi yang mungkin medium dan long term duration gitu supaya ketika nanti marketnya positif atau bullish seperti yang terjadi 2 minggu ini mereka tuh dapat upside yang lebih besar gitu.
Nah itu dia, strategi investasinya seperti apa dan juga apakah masih ada perlu kita cermati begitu risiko yang masih menghadang begitu di depan, kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Mas Alfian dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama dari sisi imbal hasil obligasi pemerintah. Tenor benchmark kita di 10 tahun kita akan lihat pergerakannya dari tanggal 3 Agustus 2026 sampai dengan 21 Agustus 2026. Hanya 2 pekan pergerakannya mengalami penurunan cukup signifikan dari 7,3%, kemudian terus melandai sampai dengan 7,05% per 21 Agustus 2026 seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Dan berikutnya, bagaimana dengan imbal hasil obligasi korporasi untuk rating yang AAA, ini juga tenornya 10 tahun, kita akan cermati bersama. 3 Agustus juga dengan rentang sampai dengan 21 Agustus juga kecenderungan yang sama dari 7,9%, ini trennya turun terus untuk obligasi korporasi menjadi 7,7% per 21 Agustus 2026. Baik, berikutnya kita lihat, ini dia menjadi salah satu katalis meskipun tadi sudah disampaikan Mas Alfian, ini lebih kepada stabilisasi nilai tukar rupiah yang memberikan hawa positif lah ya sementara begitu untuk pergerakan pasar obligasi kita dari 17.900-an begitu di tanggal 7 Agustus, kemudian per 21 Agustus menjadi 17.705 per dolar Amerika Serikat untuk pergerakan nilai tukar rupiah kita. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Sofyan. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, obligasi pemerintah tenor benchmark 10 tahun ini menurunkan yield yang cukup oke. Nah, sekarang dari sisi obligasi korporasi, bagaimana Anda melihat dan reviewnya? Apakah juga mengalami kondisi yang sama dalam artian ya sudah mulai banyak disasar nih, sudah mulai banyak diburu oleh investor surat utang begitu Mas? Ya, betul Mas Pras. Kalau kita melihat dari obligasi korporasi, ya obligasi korporasi itu kan punya pergerakan yang cenderung justru sebenarnya mengikuti obligasi pemerintah yang kita bisa bilang sebagai acuan risk free-nya. Ya. Nah, kalau melihat obligasi pemerintah yang turun dari tadi 7,3 jadi sekitar 7,05, obligasi korporasi juga sama, bahkan turunnya juga lumayan drastis dari sekitar 8% untuk Ya. yang AAA 10 year jadi sekitar 7,7. Itu juga angka yang sangat menarik gitu untuk kita cermati gitu. Dan saya ngeliat ini hal yang positif ya, karena berarti ini bullish-nya terjadi di all over market gitu dari sisi government sama corporate gitu, menandakan memang ini bullish momentum yang cukup kuat yang kita harapkan juga akan berlanjut sih ke depannya. Oke, nah bicara mengenai strategi investasi, kalau kita bicara mengenai pasar surat utang, bagaimana? Apakah momentum ini sudah tepat begitu untuk kita mulai pilih-pilih begitu, apakah obligasi pemerintah atau korporasi begitu Mas? Oh, kalau sekarang bicara tentang pilih-pilih ya, sebetulnya di sejak 2026 ini, obligasi korporasi cenderung sebetulnya punya performance yang lebih oke dibandingkan dengan obligasi pemerintah. Kenapa? Karena Oke. dari sisi kupon ya, Ya. dari sisi kupon kan obligasi korporasi punya kupon yang lebih besar sehingga dia mensupport ya penurunan harga yang terjadi sepanjang 2026 ini. Jadi kalau kita ngelihat indeks di PHI sendiri kan kita punya indeks government bonds sama indeks corporate bonds. Ya. Indeks corporate bonds itu total returnnya masih positif Mas Pras karena didukung kupon. Sedangkan kalau government ya cenderung total returnnya negatif ya. Kalau ngelihat dari posisi sekarang cuman kita nggak pernah selalu bisa bilang government atau corporate lebih baik. Ya. Tapi yang kita perhatikan tentu adalah apa yang kita beli kan, durasinya berapa, yieldnya berapa, tenornya berapa dan sebagainya supaya Oke. sesuai dengan yang kita butuhkan. Tapi kalau dilihat dari sisi performance, saya bisa review sepanjang tahun 2026 memang corporate sih yang lebih bagus gitu. Nah itu dia, tadi juga sempat disampaikan begitu ada peralihan dari yang tenor jangka pendek begitu kemudian yang masuk ke mulai jangka panjang. Nah ini dia, apa yang bisa kita cermati? Apakah kita bisa follow the market kah atau masih melihat dulu begitu maturity-nya misalnya? Ya, kalau saya ngelihat sekarang apakah kata atau enggak, saya ngelihat ini masih harus dicermati sih Mas Pras. Oke. Kenapa? Karena
Satu dari sisi Fed itu proyeksinya memang di bulan September akhirnya jadinya proyeksinya paling besar adalah stay, tidak menaikkan interest rate. Tapi di bulan Oktober dan juga di bulan Desember, dua FOMC terakhir dia nanti, Ya. itu probability-nya besar untuk menaikkan interest rate sebanyak 25 basis. Nah, kalau itu semakin membesar, mungkin nanti dengan rilisnya data-data ekonomi, ya, misalnya inflasinya kembali naik, atau unemployment rate-nya kembali naik, ya, itu akan menimbulkan probabilitas untuk Fed Fund Rate menaikkan interest rate naik dan akhirnya punya efek negatif juga, katalis negatif ke market kita dan mungkin akan melemahkan rupiah juga. Kalau Oke. interest rate Fed-nya naik, mau nggak mau rupiah kita akan kembali tertekan dan itu jadi katalis negatif juga buat kita. Plus Ya. ada chance juga BI kembali memfollow. Ya, kita tahu BI kemarin sudah naikin interest rate cukup banyak dan saya melihat peluang dia untuk naikin lagi itu masih ada karena ini ya resiko eksternalnya masih besar gitu, terutama untuk penjaga nilai tukar rupiah. Jadi risiko masih ada Mas Pras. Kalau saya mau bilang follow the market sih, eh, I'm not 100% sure ya. Cuman Oke. ini memang kelihatan 2 minggu terakhir ini momentum yang bagus. Ah, itu dia. 2 bulan terakhir ya, bisa sampaikan Dua begitu. Jadi minggu terakhir, dua betul. minggu terakhir ini ya, ini yang kita akan cermati. Apakah strateginya juga akan terus berlanjut? Apakah pasar obligasi kita makin atraktif paling tidak sampai dengan akhir tahun? Kita bahas lebih jauh lagi nanti di segmen berikutnya. Kita akan kembali sebentar Mas Salvian dan pemirsa. Kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik, pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Alfian Fernando dari penilai harga efek Indonesia. Nah, kalau kita bicara mengenai beberapa hal yang tadi sudah disampaikan, seberapa atraktifnya akhirnya pasar obligasi kita? Apakah momentum ini masih akan terus berlanjut sampai dengan akhir tahun 2026 ini? Atau sebenarnya masih ada risiko yang perlu kita waspadai ini, Mas Alfian? Iya, kalau kita melihat menarik atau enggak, posisi sekarang saya selalu bilang kemarin ya, terutama di level 7,3% itu posisi yang sangat menarik. Ya. Apalagi untuk tenor-tenor yang kemarin jangka pendek ya. Kalau misalnya orang-orang yang mau membeli obligasi untuk tenor jangka pendek, kemarin Ya. itu momen yang sangat pas. Kenapa? Karena selisihnya dengan tenor panjang tuh nggak terlalu besar spreadnya. Jadi Ah, itu posisi yang menarik. Nah, kalau kita bicara sekarang, melihat kondisi yang ada ya, saya melihat momentum penguatan itu sangat mungkin terjadi, hmm, ya penguatan lebih lanjut sangat mungkin terjadi, tapi ada beberapa faktor yang memang harus dipenuhi. hmm. Dari sisi global, kita Oke, berharap tentunya geopolitik ya, tensi geopolitik ini tidak berlanjut gitu, betul. supaya eh, ya global trades itu bisa lebih tenang dan juga inflasi itu global bisa lebih terkendali. Efeknya apa? Efeknya ya tentunya kita bisa melihat Fed Fund Rate itu punya ruang penguatan untuk stay atau bahkan hopefully ke depannya itu bisa ada chance untuk turun gitu. Hmm, Nah, kalau itu oke. terjadi itu akan menimbulkan banyak sekali katalis positif bagi Indonesia. Kenapa? Satu, kita pasti rupiahnya akan lebih stabil, inflasinya juga akan lebih terkendali, sehingga BI rate itu juga nggak punya alasan untuk kembali menaikkan uh, interest rate. Ya, Oke. kalau hal itu terjadi, saya punya confidence memang market itu akan kembali bullish. Tapi tentunya resikonya tadi yang saya mention banyak yang bisa terjadi dan itu untuk marketnya kembali bullish perlu banyak faktor yang harus dipenuhi. Oke, banyak faktor yang juga masih perlu dicermati. Lantas seberapa besar bahwa kalau kita lihat prospek tadi masing-masing tenor untuk surat utang negara ini juga apakah masih cukup atraktif dengan ya penurunan dari yield ini kan tentu akan memberikan satu kesempatan yang cukup luas tentunya kalau kita bicara mengenai obligasi pemerintah begitu, Mas Alfian. Ya, kalau kita bicara ngelihat pergerakan yieldnya sih, kemarin saya sempat mention kan bahwa yield tenor pendek itu kemarin adalah di posisi yang sangat menarik karena selisihnya cuma sedikit dibandingkan dengan tenor panjang. Cuman Iya. kalau ngelihat posisi sekarang sudah mulai ada pelebaran ya antara spread tenor pendek dengan tenor panjang. Jadi eh, tentunya harus disesuaikan lagi ke kebutuhan masing-masing para investor itu. Cuman kalau kita bicara sekarang, ya tenor pendek itu sekarang punya
sensitivitas yang cukup tinggi terhadap ekspektasi BI rate ya. Kalau sekarang belakangan ini kan BI rate punya ekspektasi akan stay ya, Baik. ruang naiknya nggak begitu banyak. Kalau misalnya tidak kembali melemah rupiahnya dan Fed-nya juga nggak naik, itu BI-nya dia diekspektasikan stay, makanya yield-nya Iya. mulai bergerak turun. Nah, Hmm. tapi kalau investor yang mau memang mengincar capital gain, saya memang selalu mengarahkan dan memang rumus marketnya seperti itu ya untuk beralih ke yang tenor panjang karena nantinya upside-nya akan lebih besar di tenor panjang dan bahkan kita sudah lihat yang terjadi di 2 minggu terakhir ini kan Iya. dari 3% menjadi 7,05% yield 10-year-nya itu upside-nya cukup besar bagi para investor. Oke, dengan penurunan yield tadi, bagaimana Anda melihat biaya pembiayaan, mungkin pembiayaan pemerintah begitu, kemudian ruang fiskal untuk menerbitkan surat utang berikutnya ini akan lebih leluasakah atau bagaimana begitu? Ya, tentunya kalau ngelihat dari sisi cost of finance-nya ya, financing-nya si pemerintah, fiskalnya, itu sangat positif sekali melihat adanya penurunan yield 10-year ini karena mereka nanti akan bisa merilis atau mengissue obligasi-obligasi baru dengan cost yang lebih murah dan ini sejalan kalau kita lihat Mas Pras dengan era APBN-nya pemerintah di 2027. Era APBN pemerintah 2027 itu mereka memberikan asumsi Ya. untuk 10-year government bonds itu ada di rata-rata 6,9%. Hmm. Jadi memang kalau ngelihat dari angka RAPBN aja secara gamblang, memang kita punya gambaran bahwa pasar itu akan bullish Oke. di tahun 2027 dibanding posisi kemarin ya 7,3% gitu. Jadi Hmm. menurut saya ini dampaknya positif juga untuk pemerintah dan memang ini yang diharapkan sama pemerintah. Itu dia. Berarti apakah tahun 2026 ini kita akan lebih smooth kemudian menjadi pondasi yang kuat untuk menatap tahun 2027 untuk pasar surat utang kita? Kalau saya melihatnya outlook-nya so far harusnya seperti itu. Oke. Faktor global seperti apa nih akan memberikan tekanan yang terhadap dinamika pasar obligasi kita? Nah, yang kita tunggu memang tinggal adalah mudah-mudahan ya Ya. geopolitiknya tidak pecah lagi. Hmm. Kemarin kan memang sempat ada kisruh kembali ya antara US dengan Iran yang saya juga takutnya bisa pecah kembali menjadi Ya. lebih besar. Hmm. Nah, kalau itu terjadi ya mungkin market akan kembali agak choppy di kuartal keempat. Tapi kalau misalnya itu tidak terjadi, saya melihat arahnya sudah mulai positif dari sisi inflasinya US sudah turun, Oke. Fed Fund Rate juga ekspektasinya mulai moderat, rupiah kita juga mulai stabil, Oke. RAPBN juga bagus, targetnya tahun 2027. Jadi ini arah yang bagus untuk menjadi fondasi menutup akhir tahun. Ya. Saya melihat ini arah yang bagus untuk masuk ke Q4 dan mudah-mudahan ini bisa bertahan sih katalis-katalis positifnya. Oke, itu dia review yang menarik kalau kita lihat dengan pasar surat utang kita begitu yang semakin atraktif dengan beberapa ya sentimen positif ya mulai dari apresiasi nilai tukar rupiah, kemudian ada memang minat investasi yang juga semakin tinggi begitu dan kepercayaan yang lebih utama betul yang akan terus dibangun oleh pemerintah untuk pasar surat utang kita begitu. Baik, Mas Alfian terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Mas Alfian. Terima kasih. Terima kasih Mas Ya. Pras, sampai berjumpa kembali.